Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perhitungan nilai distribusi data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Regina Malina Sindebutar dengan NIM 102025016. Ibu dosen Ibu Pemarida Simbolon, SKM MKS. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Biostatistika. Distribusi normal atau distribusi Gauss adalah pola sebaran data berbentuk lonceng, di mana sebagian besar nilai berkumpul di sekitar rata-rata. Dalam bidang kesehatan, distribusi normal penting karena banyak data kesehatan mengikuti pola ini, seperti kadar kolesterol ataupun tekanan darah. Menurut Stuart dan Ord, distribusi normal membantu peneliti untuk memahami sebaran data dan membuat asumsi statistik yang akurat. Ciri-ciri distribusi normal. Ciri-ciri utama distribusi normal ataupun kurva normal atau bell curve adalah yang pertama, bentuk kurva berupa lonceng ataupun simetris terhadap garis tegak di tengah dengan satu puncak di nilai rata-rata. Yang kedua, mean, median, modus. Ketiganya berimpit di tengah-tengah kurva. Yang ketiga, kurva simetris sempurna. Luas daerah di kiri mean sama dengan luas di kanan mean, masing-masing 0,5. Yang keempat, kurva mendekati 0 ketika menjauh dari min tapi tidak pernah benar-benar menyentuh sumbu X. Sehingga teoritis memanjang negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Yang kelima, luas total di bawah kurva sama dengan 1, syarat distribusi probabilitas kontinum. Karakteristik distribusi normal. Suatu distribusi data dikatakan berdistribusi normal apabila data berdistribusi simetris, yaitu bila nilai rata-rata, median dan modus sama. Karakteristik distribusi normal antara lain, grafiknya akan selalu di atas sumbu datar X, bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu, mempunyai satu modus ataupun unimodal, grafiknya mendekati berasintok sumbu datar X. Yang kelima, luas daerah grafik selalu sama dengan satuan unit persegi. Teman-teman bisa melihat kurvanya. Dari kurva di atas dapat dilihat, yang pertama kurva berbentuk genta, ataupun sigma sama dengan min sama dengan modus. Yang kedua, kurva berbentuk simetris. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asintotis. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1, setengah di kanan, nilai tengah, dan setengahnya lagi di sisi kiri. Sifat-sifat distribusi normal, kurva berbentuk lonceng dan simetris terhadap garis tegak X sama dengan sigma. 2. Kurva selalu ada di atas sumbu X atau Fx lebih besar dari 0. 3. Rataan median dan modus dari distribusi berhimpitan. Yang keempat, fungsi kepadatan peluang mencapai nilai maksimum di X sama dengan mu sebesar 1, simpangan baku 2V. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva Fx dan di atas sumbu X adalah 1, yaitu P minus tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga sama dengan 1. Yang keenam, kurva distribusi normal secara asintot mendekati sumbu X pada ujungnya. Fungsi mean dan variansi. Mean, variansi dan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal umum dapat kita perhatikan seperti di bawah ini. Teman-teman bisa lihat ada mean dan juga variansi. Ada caranya. Kurva normal. Distribusi normal memiliki parameter berupa mean ataupun lambangnya adalah mu dan simpangan baku S atau sigma. Distribusi normal dengan mean mu sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1 disebut dengan distribusi normal standar. Apabila digambarkan dalam grafik, kurva distribusi normal berbentuk seperti genta ataupun bell shape yang simetris. Satu data membentuk distribusi normal jika jumlah data di atas dan di bawahnya adalah sama. Inilah gambarnya, bisa teman-teman lihat. Ciri-ciri kurva normal. Yang pertama, bentuk kurva normal menyerupai lonceng ataupun gentabel yang mempunyai satu puncak yang terletak di tengah distribusi, di mana min, median, modusnya sama. Yang kedua, merupakan suatu poligon yang dilicinkan yang mana ordinat sumbu tegak merupakan frekuensi dan absisnya sumbu alas memuat nilai variabel X. Daerah kurva normal merupakan ruangan yang dibatasi
daerah kurva dengan habisnya sumbu alas. Seluruh luas kurva normal di atas sumbu datar dari minus ke hingga positif terhingga adalah 1 atau 100%. Kedua ekor atau ujung kurva semakin mendekati sumbu absisnya asimptotis, tetapi tidak pernah memotong sumbu absisnya. Luas daerah biasanya dinyatakan dalam persen proporsi atau desimal. Kurva simetris terhadap min, di mana luas daerah sebelah kiri dan kanan sama, masing-masing mendekati 50% atau 0,5%. Luas daerah kurva normal bisa teman-teman lihat ada di gambar. Pada gambar kurva di atas, probabilitas Px1 kurang dari X kurang dari X2 ditunjukkan oleh luas daerah yang diarsir yang dibatasi oleh kurva fx, sumbu x garis tegak x sama dengan A, dan x sama dengan B. Karena fx merupakan fungsi kontinu, probabilitas Px1 kurang X2 dihitung dengan menggunakan integral dari fungsi fx yang dibatasi oleh x sama dengan x1 dan x sama dengan x2. Yaitu bisa teman-teman lihat sesuai dengan di situ. Sesuai dengan yang sudah saya tulis. Staf administrasi RMIK di Puskesmas Medan menghitung lama pendaftaran pasien menit untuk 6 pasien. Pertama, pagi hari 5767556 menit, hitunglah min, median, dan modus data tersebut, dan buatlah kurva distribusinya. Pilihan jawaban yang tepat, A min 6 menit, median 6 menit, modus 5,7 menit. B min 6 menit, median 6,5 menit, modus 7 menit. C min 6,5 menit, median 6 menit, modus 6 menit. D min 6 menit, median 5,5 menit, modus 5 dan 7 menit. min 7 menit, median 6 menit, modus 6 menit. Jawabannya adalah A, perhitungan min 5 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 6 36 menit dibagi 6 sama dengan 6 menit. Perhitungan mediannya mendiurutkan datanya, maka dihasilkan bahwa N adalah 6, maka genap ambil rata-rata posisi ketiga dan keempat. X3 adalah 6, X4 adalah 6. Mediannya 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6 menit. Perhitungan modusnya 5 dan 7 muncul dalam 2 kali, maka modusnya 5 dan 7 menit binominal karena 2 kali nilai sama sering. Kurva distribusinya bisa teman-teman lihat sesuai dengan di PPT ini. Tugas RMIK Rumah Sakit Sentalisa Medan mencatat jumlah pasien registrasi pagi yang dilayani setelah pendaftaran pada 5 hari kerja minggu lalu. Data 202122 pasien per hari. Hitunglah min, median, modus, dan hasil distribusi data. Pilihan jawaban yang benar, A min 21 pasien, median 21 pasien, modus 22 dan 22 pasien. B min 21 pasien, median 20 pasien, modus 22 pasien. C min 20 pasien, median 21 pasien, modus 20 pasien. D min 21 pasien, median 21 pasien, modus 21 pasien. E min 22 pasien, median 21 pasien, modus 20 dan 22 pasien. Jawaban A, min sama dengan 21 pasien, median 21 pasien, modus 20 dan 22 pasien. Yang pertama, min data 20 tambah 22 tambah 20 tambah 21 tambah 22 sama dengan 105 dibagi 5 dan 1 pasien. Mediannya N-nya ganjil, maka ambil nilai tengahnya yaitu 21. Modusnya yaitu 20 dan juga 22 karena muncul 2 kali, sedangkan 21 muncul 1 kali. Kurvanya bisa teman-teman lihat yang ada di gambar ini. Terima kasih. Petugas RMIK di Poliklinik Mata Rumah Sakit Sentalisa Medan mencatat jumlah berkas rekam medis yang berhasil dikode ICD-10 oleh satu petugas PKOD pada hari 6 kerja minggu lalu. Datanya 15, 18, 15, 17, 18, 16 berkas per hari. Hitunglah min, median, dan modus kurva. Distribusi hasilnya data. Pilihan jawaban yang benar, A min 16,5 berkas, median 16,5 berkas, modus 15 dan 18 berkas. B min 16 berkas, median 16 berkas, modus 17 berkas. C min 16,5 berkas, median 16,5 berkas, modus 16 berkas. D min 17 berkas, median 16 berkas, modus 15 dan 18 berkas. E min 16 berkas, median 17 berkas, modus 18 berkas. Jawaban A min 16,5 berkas, median 16,5 berkas, modus 15 dan 18 berkas. Min 15 tambah 18 tambah 15 tambah 17 tambah 18 tambah 16 sama dengan 96 berkas. Dibagi 6 adalah 16,5 berkas per hari. Mediannya 15, 15, 16, 17, 18, 18. N adalah genap, maka rata-rata posisi ketiga dan keempat. Posisi ketiga 16, posisi keempat 17. Mediannya 16 tambah 17 dibagi 2 adalah 16,5. Modusnya adalah 15 dan 18 karena muncul 2 kali, sedangkan 16 dan 17 muncul 1 kali. Lalu itu ada kurva distribusi, tapi bisa teman-teman lihat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dijadikan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.